apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi di mana materi ini seringkali menjadi masalah atau hambatan saat kita belajar, terutama pada saat kondisi pandemi seperti ini dan kita melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, materi yang dimaksud adalah materi tentang konsentrasi belajar. Ada 4 pokok yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas atau pokok bahasan yang pertama adalah tentang pengertian dari konsentrasi belajar. Yang kedua, pokok bahasan yang kedua adalah manfaat konsentrasi belajar. Dan pokok bahasan yang ketiga adalah nanti kita akan mengidentifikasi apa saja penyebab seseorang mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi. Dan pokok bahasan yang keempat adalah tips dan trik bagaimana caranya kita bisa meningkatkan konsentrasi terutama saat belajar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya sampai selesai. Baik, anak-anak, kita sekarang masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari konsentrasi belajar. Nah, sebelum kita membahas tentang konsentrasi belajar lebih lanjut, tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan konsentrasi belajar. Nah, anak-anak, ada yang tahu yang dimaksud dengan konsentrasi belajar? Ya, konsentrasi belajar itu terdiri dari 2 kata, yaitu konsentrasi dan belajar. Pengertian dari konsentrasi yaitu adalah pemusatan pikiran atau perilaku terhadap suatu hal atau objek atau materi yang sedang kita pelajari. Nah, pengertian dari belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan perubahan atau menghasilkan perubahan perilaku, pola pikir, tingkah laku, dan juga menambah keterampilan. Jadi, yang dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya tidak memahami menjadi memahami. Itulah yang dimaksud dengan belajar. Lalu, apa yang dimaksud dengan konsentrasi belajar? Konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian secara penuh terhadap objek dengan menghalau hal lain yang tidak ada hubungannya dengan objek tersebut. Dengan kata lain, konsentrasi belajar yaitu perhatian kita berikan secara penuh pada materi yang sedang kita pelajari dan kita tidak menghiraukan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang kita pelajari. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu konsentrasi belajar, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang manfaat konsentrasi. Apa saja yang menjadi manfaat apabila kita berkonsentrasi saat belajar? Manfaat konsentrasi, terutama konsentrasi saat belajar, tentunya banyak sekali. Tetapi dalam materi kali ini, Ibu hanya akan membahas 4 manfaat pokok yang mungkin akan kita rasakan saat kita belajar dengan berkonsentrasi. Manfaat yang pertama yaitu kita akan lebih mudah menguasai materi. Jadi, dengan memberikan perhatian yang penuh terhadap apa yang kita pelajari, kita akan dimudahkan atau itu akan mempermudah kita untuk memahami apa yang kita pelajari. Manfaat yang kedua adalah suasana belajar menjadi kondusif. Dengan perhatian penuh yang diberikan terhadap pelajaran, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal lain seperti menonton TV, memainkan handphone, membuka sosial media, sehingga suasana belajar yang tercipta adalah keadaan atau suasana yang nyaman atau kondusif. Manfaat yang ketiga yaitu memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Jadi, manfaat yang dirasakan bukan hanya oleh siswa, tetapi guru juga merasakan manfaat dari siswa yang memiliki konsentrasi yang baik. Jadi, ketika siswanya berkonsentrasi, guru akan dengan mudah memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka rencanakan.
Manfaat yang keempat adalah menambah semangat belajar. Dengan berkonsentrasi, kita memiliki pengalaman baru dalam belajar. Kita dimudahkan untuk memahami materi yang kita pelajari, sehingga kita merasakan perasaan yang senang karena mudah dalam memahaminya. Jadi, itu akan membuat kita lebih bersemangat dalam belajar. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga. Nah, kita akan mengidentifikasi apa penyebab seseorang atau kita kesulitan dalam berkonsentrasi, terutama konsentrasi saat belajar. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang kesulitan dalam berkonsentrasi. Yang pertama adalah tidak adanya atau kurangnya minat dan motivasi terhadap belajar. Jangankan berkonsentrasi, seseorang dengan minat atau motivasi belajar yang rendah tidak memiliki ketertarikan terhadap apa yang dia pelajari. Jadi, secara tidak sadar atau secara tidak langsung, pikirannya akan menolak untuk melakukan atau berusaha berkonsentrasi. Penyebab konsentrasi tidak bisa berkonsentrasi saat belajar yang kedua adalah perasaan yang tidak tenang. Kondisi psikis atau mental seseorang juga mempengaruhi tingkat konsentrasinya. Jika kita belajar dalam kondisi yang tidak tenang, seperti marah, sedih, lalu takut, itu kita akan kesulitan untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap apa yang kita pelajari. Penyebab yang ketiga yang mengakibatkan seseorang kesulitan dalam berkonsentrasi adalah suasana belajar yang berisik dan berantakan. Lingkungan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap konsentrasi belajar. Apabila kita berada di situasi atau di lingkungan yang berisik dan berantakan, tentunya akan membuat sangat tidak nyaman. Ketidaknyamanan inilah yang akan mempengaruhi tingkat konsentrasi. Lalu penyebab yang keempat adalah kondisi kesehatan jasmani. Jadi tadi kita berbicara tentang kondisi psikis atau mental. Ternyata kondisi jasmani atau fisik seseorang juga mempengaruhi tingkat konsentrasinya. Apabila kita belajar dalam situasi atau kondisi sakit seperti demam, flu, dan yang lain-lainnya, tentu kita merasa tidak nyaman. Lagi-lagi, rasa tidak nyaman atau terganggu ini mengakibatkan kita akan kesulitan dalam berkonsentrasi. Selanjutnya, penyebab yang kelima yaitu adalah biasanya karena seseorang itu bersifat pasif dalam belajar. Sama halnya dengan minat atau motivasi belajar yang rendah, tidak adanya atau pasifnya seseorang dalam proses pembelajaran juga mengakibatkan dia sulit berkonsentrasi karena tidak memiliki dorongan untuk mengetahui atau memiliki ilmu baru, sehingga dia akan merasa kesulitan untuk berkonsentrasi. Oke, kita masuk pada bagian yang paling kita tunggu, yaitu bagian tips atau cara agar kita dapat meningkatkan konsentrasi, terutama saat kita sedang belajar. Tentunya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk dapat meningkatkan konsentrasi kita, terutama saat kita belajar. Di antaranya adalah yang pertama, kesiapan belajar. Kita harus menyiapkan diri kita dalam kondisi yang siap untuk belajar. Contohnya, seseorang yang datang terlambat ke sekolah dengan seseorang yang datang tepat waktu ke sekolah akan memiliki kondisi kesiapan belajar yang berbeda. Nah, itu akan mempengaruhi konsentrasi kita ketika belajar. Tips yang kedua, ketahui cara belajar yang baik untuk diri kita. Nah, dengan mengetahui cara belajar yang baik, kita akan terbantu untuk berkonsentrasi secara maksimal. Misalnya, seseorang yang menyukai gambar, warna-warna, dan yang lain-lain tentunya harus memilih buku bacaan yang menampilkan ilustrasi atau gambar-gambar yang menarik atau dengan penuh paduan warna. Sehingga dengan demikian konsentrasi belajar kita akan meningkat. Hal lain yang dapat kita lakukan atau tips yang ketiga untuk meningkatkan konsentrasi adalah mengkondisikan diri kita berada
pada lingkungan yang kondusif, lingkungan yang nyaman, dan lingkungan yang tenang. Tips selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah belajar aktif. Nah, jika kita ingin berkonsentrasi, maka kita perlu terlibat dalam memberikan perhatian kita secara penuh terhadap materi yang sedang kita pelajari. Dengan demikian, kita mampu berkonsentrasi dengan baik, karena kita memahami betul apa yang sedang kita pelajari dan apa yang ingin kita dapatkan dari materi yang sedang kita pelajari. Tips yang terakhir adalah tips yang paling mudah untuk kita lakukan, yaitu melakukan penyegaran pikiran atau refreshing. Kita mengenalnya dengan istilah me time atau melakukan hal yang kita senangi, seperti jalan-jalan, menonton film, makan makanan yang kita suka, atau bertemu dengan teman dan lain sebagainya. Tetapi pada masa pandemi seperti ini, usahakan untuk melakukan refreshing hanya dari rumah, seperti menonton film dari laptop misalnya. Nah, kalaupun harus terpaksa keluar rumah, tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir materi tentang konsentrasi belajar. Meskipun kita dalam situasi belajar dari rumah, kita harus tetap menjaga konsentrasi kita ketika belajar, sehingga kita tetap bisa belajar dengan baik dan tujuan dari pembelajaran tetap bisa kita dapatkan. Nah, seperti kata bijak yang ada di atas, yang bunyinya I have learned that I still have a lot to learn. Artinya adalah saya telah belajar bahwa saya masih harus belajar. Anak-anak, kita akan terus belajar selama kita hidup. Jadi, kita harus tetap semangat sampai akhir. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.